Kenapa kau, Nak? Kenapa jatuh begini? Coba tanya deh, Mbak. Ibu, Iya. Bu, saya kesini mau tanya. Iya. Apa Ibu kenal dengan yang namanya Gino? Gino, saya kenal. Kamu siapanya Gino? Saya istrinya Gino, Bu. Kamu istrinya Gino. Kurang ajar. Ngakunya bujangan. Anak saya jadi begini. Maksud Ibu apa ya? Iya, dia ngakunya bujangan. Ternyata udah punya istri. Malah mau janji nikahin. Udah beli emas untuk anak saya. Iya, buat Rati. Tuh kan, Mbak. Bener kan, Mbak? Berarti selama ini memang Mas Gino ada perempuan lain. Berarti uang saya yang hilang itu buat beli emas untuk Rati. Gara-gara suami kamu anak saya jadi begini. Kenapa Ibu jadi nyalain saya? Iya dong, kamu gak becus nyurusin suami kamu. Ih, harusnya Ibu yang malu. Ibu harusnya kasihan sama anak Ibu. Makanya dia begini. Anak nggak Ibu yang betah jadi di rumah. pelakor. Dia nggak bisa betah di rumah. Anak Ibu yang jadi pelakor. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Ibu juga jangan main sembarang nuduh sama saya. Jaga omongan kamu. Gino itu suami saya, Bu. Tapi kan anak saya sudah menderita. Lihat anak saya stres berat. Lihat, Bu. Begini keadaannya, Bu. Bu, istighfar dong, Bu. Coba Ibu lihat. Lihat, Bu, keadaannya, Bu. Ya anak-anak saya satu-satunya, Bu. Saya nggak bisa, Mbak. Udah. Bu, Ibu tenang dulu. Ibu istighfar ya, Bu ya. Ibu istighfar, Ibu tenang dulu. Bu, maaf ya Bu ya, kita datang seperti ini mungkin terkesan dadakan, bikin anak Ibu malah jadi kepikiran. Tapi sebenarnya kita kesini tuh tujuan kita kesini tuh nyari suaminya dari Mbak Lasmi, Pak Gino. Nah, maaf ya Bu ya, kalau misalkan Pak Gino punya masa lalu dengan anak Ibu. Nah, Ibu tahu nggak sekarang Pak Ginonya ada di mana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu keberadaannya. Tidak pernah datang sama sekali sampai anak saya begini. Saya udah nyari kemana-mana, nggak pernah ketemu. Saya telepon tidak pernah diangkat, Pak. Ibu juga udah nyari, Bu. Sudah. Saya kasihan sama anak saya, Pak. Dia stres berat, Pak. Karena perbuatannya. Jadi anak Ibu tuh kayak begini karena Pak Gino pernah menjanjikan mau menikahi dan membelikan perhiasan gitu-gitu, Bu. Iya, Pak. Ya Allah. Astagfirullah. Ternyata dia cuma seorang penipu. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Mas, tolong nanti kalau ketemu Mas Gino, biar dia bisa tanggung jawab, suruh datang ke tempat saya. Kesian anak saya. Ya Bu, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah saya sampaikan ke Pak Ginonya ya Bu ya. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Iya. Semoga anak Ibu cepat baikan ya Bu ya. Amin. Makasih ya, Pak ya. Bisa ya Bu ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Kok bisa sih Pak Gino tuh tega banget sama Ibu? Jadi seperti itu. Sebenarnya ada masalah apa sih di keluarga kalian sampai Pak Gino tuh ada niatan buat nikahin Rati? Nggak ada masalah apa-apa, Mbak. Ya Allah. Rumah tangga kita tuh baik-baik aja. Mas Gino juga sayang sama anak-anak. Cuma nggak tahu kenapa belakangan ini Mas Gino jadi seperti itu. Bahkan sampai dia mau menikahi Rati, coba Mbak. Gimana ya? Tadi kamu ngobrol apa yuk? Aku nggak ngobrol banyak sih. Gue cuma coba nenangin. Gue nanya, Pak Ginonya masih sering kesini nggak dengan apa jengukin anaknya? Ternyata udah lama nggak datang lagi ke sini. Dan ibunya juga udah coba nyari informasi, nelpon, nyari kesana kesini dan nggak ketemu Pak Ginonya. Ternyata bener kan, Mas? Mas Gino tuh ada perempuan lain. Bahkan janji mau nikah, coba. Akhirnya kan nggak jadi Mbak, gara-gara Pak Gino juga
juga nggak tahu kemana kan. Tapi malah aku jadi stres kayak gitu. Banget sih. Tega Mas Gino. Saya nggak tahu mau bilang apa, Mbak. Tega. Sampai segitu teganya Mas Gino ambil uang tabungan saya. Yang dimana uang itu dipakai buat beli emas untuk Rati. Padahal uang tabungan itu saya simpan untuk anak-anak, Mbak. Sabar ya Bu ya. Sekarang saya juga bingung mau nyari Gino kemana lagi. Juga ada yang tahu lagi informasi Gino sekarang lagi di mana kan? Iya, ibunya tadi juga nggak tahu Ginonya sekarang ada di mana. Bisa dibilang kita nihil informasi sekarang. Iya, tapi seenggaknya kita udah tahu kebenarannya yo. Kalau misalnya ternyata yang namanya Rati itu emang ada. Dan pernah punya hubungan sama Pak Gino. Gini aja deh Bu, ini kan juga udah sore dan kita kan sekarang juga nggak tahu mau kemana lagi kan. Ini aja deh, mending kita antar ibu pulang biar ibu bisa istirahat juga, bisa nenangin pikiran. Nanti kita atur strategi lagi besok aja ya Bu ya. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, Mas. Jadi kita pulang aja ya, Boy, sekarang. Iya, Mbak. Yang sabar ibu banyak-banyak berdoa. Ya udah ya Mas Bas, kita antar pulang dulu. Ke ruang belasnya ya, Mas. Sabar ya Bu ya, istighfar ya. Assalamualaikum, Bu Lasmi. Assalamualaikum Bu Lasmi, permisi. Bu, kok ibu nangis? Bu, ibu ada apa, Bu? Suami saya nggak pulang dari semalam, Mbak. Nggak pulang dari semalam. Nggak pulang. Sini, nomor depan Bu. Ibu udah coba hubungi, telepon. Sudah, Mas. Saya sudah telepon. Terus? Nggak aktif teleponnya. Ya Anak Allah. saya yang kecil yang sakit itu nanyain, Bapak mana katanya, Mbak. Tapi nggak bisa dihubungin. Bu, tapi Ibu coba udah nanya teman-temannya. Pak Iman kemarin. Udah, nggak ada yang tahu. Pak, Bapak dari mana aja, Pak? Semalaman Bapak nggak pulang loh. Maksud kamu apa dari mana? Ya nyari kerja lah. Ya, tapi anak kita sakit, Pak. Tahu ini kan juga buat anakmu juga. Harusnya kan Bapak pulang. Saya telepon Bapak nggak aktif. Maksudmu nggak apa-apa apa tadi? Unduhin saya. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, istri Bapak tuh cuma nanyain, Bapak nggak pulang tuh. Kalian nggak usah ikut campur, ini urusan rumah tangga saya. Itu bukannya ikut campur. Enggak, kalian saya tahu emang kalian tuh kerjaannya cuma ngurusin rumah tangga orang. Loh, kita nggak akan ada di sini. Harusnya kalau- kalian damaikan. Kita nggak akan ada di sini kalau istri Bapak nggak minta tolong sama Bapak kita. ada hubungan apa sama Rati? Rati siapa sih? Ini lagi nih Rati. Kalian sekongkol sama dia. Gimana sih? Jelasin. Pak, Bapak jujur aja deh Pak, kita udah tahu kok. Saya nggak kenal yang namanya Rati ya. Kamu ngadang-ngadang, makanya kamu jangan suka pengaruh omongan orang. Kita udah ada buktinya, Pak. Udahlah. Ini Bapak mau kemana lagi, Pak? Pak, lagi, Pak. Udah ketemu sama Rati, Pak. Astagfirullahaladzim. Masih nggak ngaku aja sih? Keterlaluan. Kasihan anak saya, Mbak, lagi sakit. Tapi bapaknya kayak begitu coba, Mbak. Ditanya seperti itu langsung pergi. Ditanya seperti itu langsung pergi. Saya bingung, Mbak. Bingung, bener-bener Yang bingung. saya bingungin kok dia masih nggak ngaku ya tentang Rati. Padahal udah
jelas-jelas kita tahu kan? Tapi saya ingat ada satu lagi temennya namanya Pak Yanuar. Pak Yanuar, teman dekatnya juga. Ya bisa dibilang begitu sih Mas. Mungkin Pak Yanuar masih bisa lebih tahu lagi mengenai suami saya, Mbak. Dia kerjanya sama juga. Enggak sih Mas, enggak sama. Cuma biasanya suami saya suka curhat kalau ada masalah apa dia suka curhat sama Pak Yanuar itu. Ibu tahu rumahnya Pak Yunus? Tahu, saya tahu. Mau coba ke sana aja, Bu? Sana aja deh. Oh ya udah kalau begitu kita coba aja ke sana. Ya udah, anak Ibu udah di. Anak saya masih di Oh, masih tempat- di. Iya, Oh, soalnya iya. kasihan. Masih sakit ya? Masih Bu? sakit. Oh ya udah kalau begitu kita berangkat sekarang aja, Bu. Ya. Ibu mau siap-siap apa? Iya, saya ambil tas saya dulu ya. Iya, Bu. Pak Yanuar kenapa kita nggak dari awal ke rumahnya Yanuar? Ya yang penting kan dari awal Ibu kan yang bilang Bu, Pak siapa kemana? Pak Amin. Pak Amin kan. Kita udah coba cek ke sana, mungkin dia lupa atau gimana kan. Tega banget barusan. Udah, Bu. Ke rumahnya Pak Yanuar ya?